Terus kowe nyapok, karena tak penjual bayar es. 500.000 saiki tak tuku. Sampai kiamat ora usah dodolan neh. Ora, awakmu ki kebacut, caper ya caper. Mosok wae ngaji barang mbah dodolan. Terus kowe gawe status. Wong golek rezeki ya ora oleh, lekmu golek lho ke jam 4. Ya apa ora? Bener no mboten? Wong ngaji lho ora enek sak jam, mari ki aku geser jam kedua. Dadak gaya es. Heeh. Tak tukoni 500 ora usah dodolan sampai kiamat kowe. Tak bayar saiki rene nek wani. Anyel tenan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Abah Setu ya di dalam menanggapi atau memperingati daripada video akhir-akhir ini kembali lagi viral dari Gus Ikdam ya saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Gus Ikdam adalah idola Abah, anak muda yang menurut Abah adalah harapan yang sangat baik. Tetapi pada saat Abah melihat video Gus Ikdam marah-marah kepada tukang es, ini Abah nggak bisa terima. Ya, dalam arti ini sudah berkaitan dengan adab, sudah berkaitan dengan akhlak tadi semua. Rasa-rasanya menurut Abah tidak seperti Gus Ikdam yang Abah kenal. Kalau barangkali adalah menyampaikan hadis bisa adalah, nah inilah sah ya. Kalau pada saat kita adalah membela seseorang yang sebenarnya adalah tidak harus dibela seharusnya. Maka saya Abah menyarankan kepada semua pendakwah, pendai, para ulama, kalau kira-kira ya tidak bisa menerima tesis Kiai Imad, sebaiknya diam, lebih baik, lebih aman ya. Karena daripada keceplosan seperti Gus Ikdam yang menyampaikan tentang hadis, saya di zamanun ala ummati adalah yafiruna minal ulama wal fuqaha ditambah dengan Habib, ini jelas sudah bahaya karena masuk ke dalam nanti terancam dengan hadis baginda Nabi yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan nafal yatabawwa maq'adahu minan nar tadi. Nah, itu pun sesungguhnya Abah masih membiarkan, tidak mau berkomen walaupun banyak yang meminta kepada Abah memberikan sedikit komen. Saya bilang tadi, saya mencintai Gus Ikdam. Saya menyukai Gus Ikdam. Walaupun dia adalah masih melindungi Ba'alwi saat itu, Abah masih tetap mengikuti channelnya Gus Ikdam tadi semua. Tapi pada saat Abah melihat ada satu video yang dikirimkan di mana Gus Ikdam marah-marah kepada tukang es dengan perkataan yang sangat tidak pantas ya, sangat merendahkan pekerjaan seseorang. Bukankah seorang pendai, ulama, ahli ilmu, semuanya titipan dari Allah. Hanyalah merupakan perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak pantas sekali lagi merendahkan pekerjaan orang, ya sahabat. Nah ini kalau Anda barangkali nanti lihat, sekarang sudah mulai banyak beredar tentang video Gus Ikdam marah-marah ya kepada tukang es ya. Ini kembali tukang es ini sedang digunakan alat oleh Allah ya. Tapi yang Abah heran adalah sekelas Gus Ikdam yang hampir 1 tahun lebih mengikuti adalah channelnya Gus Ikdam. Karena Abah suka dengan anak-anak muda yang luar biasa. Anak-anak muda yang mencerahkan. Sehingga Abah melihat banyak jemaah dari Malaysia, dari berbagai negara senang dengan Gus Ikdam tadi semua. Tapi Abah sarankan jangan rusak diri Anda gitu ya. Karena begitu banyak yang mencintai Anda termasuk Abah, jangan sampai adalah inilah kata yang Abah khawatirkan pada saat, karena Abah menyaksikan yang apakah yang live di YouTube maupun yang tidak, orang-orang yang membela Ba'alwi ini kenapa jadi rusak gitu. Kenapa orang-orang yang membela Ba'alwi ini seolah-olah mulutnya tidak terjaga gitu kan. Baik dalam memberikan komen maupun menyampaikan. Maka semoga ini jadi pelajaran kepada semuanya. Bahwa sesungguhnya Allah telah menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Sekali lagi ya Gus Ikdam tolong ya. Sebaiknya adalah sama seperti gentleman seperti Gus Miftah. Temuilah tukang es itu. Walaupun di video itu tidak nampak tukang esnya ya. Tapi perkataan Gus Ikdam itu luar biasa, adalah menghina pekerjaan seseorang.
yang barangkali kalau seandainya tukang es itu adalah memiliki kemuliaan sebagaimana kemuliaannya pahlawan haji. Kalau Abah yakin, kalau pahlawan haji ini jauh di sisi Allah derajatnya lebih tinggi dari Gus Miftah. Itulah kenapa dalam sebuah hadis qudsi kata Allah, siapa yang menyakiti kekasihku, maka akulah yang akan melawannya dari semua. Ya, maka janganlah pernah kita merendahkan apapun, siapapun dalam kerjaan apapun. Karena pekerjaan itu adalah ma'isyah dari Allah, adalah rizki yang Allah bukakan. Karena pada dasarnya serendah apapun pekerjaan orang itu adalah sesungguhnya adalah merupakan sudah ditetapkan oleh Allah adalah dia di sana. Jadi kalau kita merendahkan orang yang berjualan es, sama saja dengan kita merendahkan Allah yang telah menetapkan pintu rizkinya dari anak muda itu adalah sebagai tukang es. Maka sebaiknya, dan saya Abah mengajak pada semua, tidak usah membenci Gus Ikdam. Ya. Karena kita masih mengharapkan anak muda, kalau orang punya salah wajar dari semua ya. Cuma pelajarannya kepada semua panjenengan yang masih membela Ba'alwi ini, Abah katakan hati-hati ya. Karena ada perkataan nanti yang di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Karena sebelumnya Gus Idam telah menyakirkan hadis yang salah, menambahkan adalah Al-Habib pada hadis yang sesungguhnya minal ulama wal fuqaha ditambah dengan Al-Habib. Maka apa yang terjadi? Nah inilah ya sahabat, sekali lagi kenapa Abah mengomentari Gus Ikdam dan Gus Miftah ini, karena tadi Abah mencintai sesungguhnya dua orang ini. Dua orang anak muda yang memberikan inspirasi. Sesungguhnya kayak Gus Miftah, walaupun lah siapapun beliau, apakah Gus atau bukan, tetapi jelas bahwa beliau adalah banyak memberikan pencerahan. Beliau berdakwah adalah di kalangan orang-orang yang kotor. Tetapi disinilah sesungguhnya kemuliaan yang dibuat oleh Gus Miftah, sehingga dia mendapatkan kedudukan bukan dari universitas, bukan dari karena gelar kesarjanaan, tetapi dia mendapatkan kedudukan adalah sebagai pembantu presiden, adalah karena dia dari jalur agama, dari jalur pendakwah. Tetapi pada saat terlalu mati-matian membela Ba'alwi, maka disinilah kita pelajarannya kepada kita. Semoga ini menjadi pelajaran kepada semuanya, dari semua. Kalau barangkali kita belum meyakini dan kita tidak punya hujah dan dalil untuk membela yang kita anggap benar itu, lebih baik kata menurut Abah adalah diam, lebih baik dari semua. Karena nanti akan kesalahan bicara, akan kesalahan bertindak tadi semua ya. Dan sekali lagi Abah sebagai pecinta Gus Ikdam dan pengikut channelnya Gus Ikdam ya, tolong diralat dan kemudian minta maaf kepada tukang es itu ya. Sebagaimana Gus Miftah meminta maaf. Karena yang dikatakan Gus Ikdam ini menurut Abah adalah lebih serius daripada yang dikatakan sampai melaknat jangan jualan sampai akhir kiamat. Coba tadi semua. Itu pekerjaan yang mulia yang sudah Allah berikan. Dia ingin seperti Gus Ikdam. Tapi tukang es itu barangkali kemampuannya adalah di situ. Dan adapun kemuliaan Gus Ikdam itu diberikan oleh Allah. Ingat itu. Kemuliaan yang panjenengan dapat dicintai oleh banyak orang. Itu sesungguhnya adalah anugerah dari Allah. Jangan rusak. Jangan rusak anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita adalah dengan kehinaan. Karena kita telah merendahkan seseorang. Untung barangkali tukang esnya mungkin tidak sedalam dengan pahlawan haji. Sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan oleh Gus Ikdam tadi semua. Karena pada saat kita merendahkan seseorang, yang mana seseorang itu dicintai oleh Allah, maka ini bahayanya sahabat ya. Di sini juga buat pelajaran kepada kita. Lihat ya, orang-orang yang sesungguhnya adalah menolak Ba'alwi, kalau menurut Abah adalah mereka lebih beradab ya, mereka lebih berilmu, mereka lebih rasional, mereka lebih ilmiah, dan mereka masih menjalankan dengan adab dari semua. Tapi justru adalah ulama-ulama yang membela Ba'alwi ini, Abah melihat satu persatu berjatuhan ya. Inilah harusnya jadikan pelajaran kepada yang lain. Tidak usahlah kita membela, membabi buta untuk perkara yang betul-betul kita tidak paham. Apalagi yang berkaitan dengan ilmu nasab ini ada ahlinya. Apalagi sekarang sahabat dengan tesis Kiai Imaduddin ini bukan hanya sebatas tesis yang tidak terbantahkan, tetapi adalah didukung dengan ilmu filologi,
didukung dengan ilmu genetika, didukung dengan data manuskrip, dan demikian pula didukung oleh ahli-ahli yang lain. Maka seolah-olah hari ini kebenaran sedunia sudah memperlihatkan di mana yang salah. Bahkan maaf ya, demi Allah, Abah tadi sore kedatangan seorang habib. Ya, barangkali kalau nanti ada yang minta bukti, suatu saat nanti Abah pada saat dia datang ke sini, Abah akan mewawancarai. Dia sudah menyerah. Dia bilang, "Bah, saya dari dulu tidak pernah mengaku durian. Ya, saya sekarang dengan kasus yang sekarang ini malu. Saya malu dengan kelakuan Bahar. Saya malu dengan kelakuan Rizik. Ya, karena banyak habaib yang sesungguhnya adalah masih sangat baik. Tetangga saya Habib Abdurrahman, dia berusaha, dia berdagang, tidak pernah dia itu meminta-minta. Ya, walaupun ayahnya Habib Toha bin Yahya saya pernah umrohkan, tapi Habib Toha adalah seorang pengobat yang baik dan tidak pernah mengaku-ngaku sebagai duriat Nabi. Jadi sekali lagi ya, buat juga teman sekalian, jangan membabi buta, tetapi juga buat para habaib, sadarilah, sebagaimana tadi namanya Habib Umar yang datang ke Abah, ya, dia adalah marga As-Segaf, ya, dia menyalahkan Taufik As-Segaf, ya, dia mengatakan, dan dia masih datang ke Abah rutin, karena memang ya kita akui lah, dia tidak memiliki mata pencaharian. Saya menolongnya karena dia adalah orang butuh dari semua. Tetapi dan dia pun sudah mengatakan, satu saat nanti saya akan ajak live ya Habib ini. Karena dia sendiri tidak suka dengan para Habib-habib yang tidak jelas kata dia, berakhlak buruk dan lain sebagainya. Jadi sahabat tolong juga jangan mentang-mentang Habib adalah memang sudah tertolak, tapi banyak dari mereka yang masih berakhlak. Banyak dari mereka yang masih beradab. Ya. Tetangga Abah di sini ada Habib Abdurrahman Al-Habsi, ada Habib Muhammad Al-Haddad. Dia berilmu, alhamdulillah. Al-Haddad itu bisa baca kitab, bisa apa semua. Dan dia tetap hormat kepada Abah dari dulu, dari semua. Ya. Jadi kita pun maaf ya, jangan sampai meluruskan nasab ini adalah dilandasi juga dengan kebencian tadi semua. Ingat, sekali lagi tidak ada manusia yang mulia. Ya. Kemuliaan manusia hanyalah sepuhan. Kemanusiaan manusia adalah karena aibnya saja yang sedang ditutup oleh Allah. Tapi kepada mereka-mereka yang sudah tahu bahwa jangan melawan arus, karena nanti semakin Anda makin keras membela yang salah, maka itulah tadi sahabat, orang-orang yang cerdas, yang berilmu. Abah menyaksikan tadi semua. Jadi nampak kelihatan bodoh. Ya, ini juga gambaran kepada kita adalah jangan membabi buta di dalam membela sesuatu. Lihat ya sahabat, Menteri Agama sampai pernah berkata, saya lebih baik kehilangan satu klan daripada saya kehilangan satu ulama Nusantara. Ini gambaran ya. Alhamdulillah kita sekarang punya Menteri Agama, dan alhamdulillah perjuangan PWI LS juga sekarang bergabunglah jenderal-jenderal yang memiliki dedikasi yang tinggi. Tetapi walaupun begitu, kita tidak boleh membenci Habib manapun. Secara zatnya, ingat itu ya. Akhlaknya, kelakuannya adalah satu urusan ya. Selama dia tidak mengganggu kepada kita, selama dia tidak menjual nasab, kalau menurut Abah, kita tidak boleh menganggap semua sama rata. Tapi bagi mereka ustadz-ustadz Nusantara, anak-anak Nahdiyin yang pemuda-pemuda yang luar biasa, tapi pada saat Anda mati-matian membela Ba'alwi, lihat apa yang terjadi. Ya, ini Abah ingatkan kepada semua tadi semua ya. Marilah kita tempatkan segalanya pada porsinya. Mari kita tempatkan segalanya sesuai dengan hukum-hukum Allah. Tidak boleh melampaui batas dalam segala perkara. Ya. Dan demi Allah, Abah kepada siapapun, termasuk Rizik Syihab, kepada Abah tidak ada benci secara zati tadi semua ya. Karena ingat ya. Nah itu aja mungkin nasihat dari Abah, termasuk terima kasih yang mengirimkan video Gus Ikdam tadi semua juga. Kalau menurut Abah, kenapa perlu Abah tanggapi? Karena ini masih berdekatan dengan apa yang terjadi pada Gus Miftah. Semoga ini menjadikan pelajaran kepada Gus-Gus yang lain. Lebih baik kayak Gus Baha. Gus Baha itu tidak mendukung Ba'alwi, juga ada di tengah-tengah. Ini
adalah orang-orang yang senantiasa menjaga adalah bahasanya adalah di tengah-tengah. Kata baginda Nabi, khairul umur ausatuha. Walaupun kalau menurut Abah segala perkara yang sudah jelas, maka husnudon kepada perkara yang sudah jelas itu kurang baik. Sama saja dengan kita mengisbat yang salah dari semua ya. Tapi minimal Gus Baha itu tidak melakukan apa-apa. Beliau tidak berpihak kepada Ba'alwi, tapi beliau pun adalah tidak mendukung sepenuhnya kepada perjuangan Wali Songo dari semua ya. Marilah mereka lebih baik itu lebih aman seperti Gus Baha itu. Cari aman dari semua. Buya Arozi cari aman dari semua ya. Tapi tidak apa-apa, itulah sudah lebih baik dari semua ya. Daripada kita terang-terangan membela dari semua kayak Gus Ikdam, kayak siapa kayak Gus Miftah. Akhirnya lihat, Abah sudah berkali-kali siapa yang membela orang yang salah dari semua. Allah akan perlihatkan aibnya. Maka hari ini Abah mendapatkan video tentang Gus Ikdam yang menurut Abah sampai Abah bergidik. Ini benarkah ucapan Gus Ikdam? Masa Gus Ikdam sampai memaki-maki tukang es? Ya, hanya karena dia pada saat lagi ngaji, berjualan dari semua. Mungkin karena kebodohannya, karena keluguannya, karena yang dipikirkan adalah rezeki yang dia harus bawa pulang buat keluarganya. Dan momen pengajian yang besar seperti pengajian Gus Ikdam itu bagi mereka adalah merupakan wasilah untuk datangnya rezeki kepada mereka. Tolong ya, barangkali kalau seandainya sempat, barangkali video Abah ini sampai kepada Gus Ikdam, minta maaf kepada tukang es itu. Karena kalau menurut Abah, sayang, Abah cinta dengan Gus Ikdam. Walaupun Gus Ikdam masih berseberangan dengan Abah dalam bersikap, tapi Abah mencintai anak-anak muda yang luar biasa. Ya, tapi hati-hati, kemuliaan kita bisa hancur dari semua. Ya, lihatlah bagaimana Pak Son Haji bisa menghancurkan Gus Miftah. Hanya dengan satu kata goblok, Allah membalikan. Maka Pak Son Haji mendapatkan uang hampir 1 miliar. Mendapatkan kemuliaan. Di mana-mana diundang. Setiap hari datang tamu kepada Pak Son Haji. Ini menggambarkan siapa Pak Son Haji ini. Pasti bukan orang sembarangan. Walaupun adalah bentuk tubuhnya kurus kering. Ya, tidak menampakkan adalah seorang orang yang sugih. Tidak menampakkan orang yang ahli ibadah. Tapi Allah, barangkali di sisi Allah dia mulia. Hati-hati sahabat. Banyak manusia yang dicintai oleh Allah di alam dunia ini. Tetapi dia adalah tidak memperlihatkan kemuliaan. Inilah pelajaran kepada kita semua sekali lagi. Pelajaran kepada kita semua. Tidak semua orang yang nampaknya sama. Nilainya sama di hadapan Allah. Bisa jadi sekelas Pak Son Haji itu. Atau tukang es yang dimaki Gus Ikdam itu. Jauh lebih mulia di mata Allah dibandingkan presiden sekalipun. Karena Allah akan memandang kedudukan seseorang bukan pada jabatannya. Ya, sebagaimana hadis baginda Nabi, Allah tidak akan melihat adalah tubuhmu. Tidak akan melihat bentukmu. Bahkan tidak melihat sukumu. Tapi Allah akan melihat apa yang ada di hatimu kepada Allah. Ya, sahabat. Kenapa? Sampai ada yang bertanya kepada Abah. Wah, bah, luar biasa Pak Son Haji. Ya, tidak semua orang dikatakan goblok akan mendapatkan itu. Tetapi pada dasarnya kebetulan adalah inilah cara Allah bekerja, ya sahabat. Tutil mulka man tasya, wa tu'iju man tasya, wa tudillu man tasya, biyadikal khair. Tadi semua. Allah menaikkan dan menurunkan manusia sekehendaknya. Maka itulah kenapa yang disebut ulama itulah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mereka yang takut pada Allah, ya, karena dia tidak merasa kemuliaan itu milik dirinya, ilmu itu milik dirinya, dari semua. Jabatan itu bukan milik dirinya, hanyalah amanah yang Allah berikan dari semua. Ya, maka sekali lagi dari semoga video Abah bisa dilihat oleh Gus Ikdam. Abah pencinta Gus Ikdam, Abah pengikut channelnya Gus Ikdam. Abah suka kalau anak muda itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tapi pada saat Gus Ikdam belakangan ini keras membela habaib. Tadi dengan memasukkan sampai memalsukan hadis. Tadi. Nah inilah yang dikatakan. Ya, sayati zamanun ala ummati yafirruna. Gitu. Minal ulama wal fuqaha ditama al habib. Tidak ada dalilnya. Ya, maka muncullah akhlak Gus Ikdam yang
sangat keluar daripada Gus Ikdam yang sesungguhnya. Sudah tampan dari semua, soleh, ya, seorang Gus, ya, punya ilmu, punya keluarga yang baik. Tapi dengan video tadi itu bisa merusak panjenengan, ya. Tapi kepada Abah mengajak kepada semua netizen, semua dimanapun, bahwa ya kembali setiap orang itu akan punya salah, ya. Karena manusia ini adalah makhluk khotowan nisyan. Kita tepat lupa dan salah. Menyampaikannya adalah sesuatu kita buat pelajaran, buat introspeksi. Tentu saja buat Abah yang ngomong juga. Tadi semua, karena Abah juga rajin ngomong. Tadi semua, ya Allah, ya Karim. Pada saat Allah ingin membukakan aib kita, pada saat Allah ingin menurunkan martabat kita, hanya dengan satu ucapan goblok, maaf ya Gus Miftah, hancurlah reputasinya. Demikian pula sahabat, jangan juga membenci Gus Miftah, ya. Karena walaupun bagaimana, beliau pun termasuk anak muda yang sangat luar biasa. Kita butuh anak-anak muda yang luar biasa buat Nusantara ini. Tapi buat anak muda yang lain, sadarlah dari semua, ya. Ternyata, lihat, silakan Anda catat korban-korban Mbak Alwi ini semua, ya. Jadi inilah semoga menjadikan peringatan buat kita semua bahwa kita bisa berbuat salah tadi semua, dan kesalahan itu tidak bisa direncanakan, ya. Muncul sedemikian rupa, maka itulah selalulah takut pada Allah, karena Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Nah, ya semoga kita semua disadarkan. Terima kasih Mas siapa yang mengirimkan videonya kepada Abah tentang bagaimana pada saat Gus Ikdam, karena Abah tidak bisa videonya, ya, bagaimana ini, cuma Abah nggak Pengaji loh Ren jam hari kau geser jam kedua. Tidak kayak tak tukoni 500 rasa beneran sampai kiamat deh. Ini saya mendapatkan kabar yang menjijikkan, teman-teman. Ya itulah, ya. Ini cuma Abah nggak tahu cara memasukkannya, tapi intinya adalah semoga lah menjadikan, ya, kepada kita pelajaran, ya. Siapapun kita, semua kemuliaan itu milik Allah tadi semua. Dan pada saat Allah, kita ini kalau lagi ada yang mulia, kita sepuhan semuanya. Yang disebut kiai sepuhan, yang disebut pejabat sepuhan tadi semua. Yang berwajah ganteng sepuhan, semuanya sepuhan, ya. Karena kita dimuliakan oleh Allah. Kita punya rizki karena dikasih lebih rizki oleh Allah. Maka oleh karena itu tidak boleh kita berlaku sombong kepada apapun, kepada siapapun. Semoga semuanya tadi semua yang meminta Abah memberikan komentar kepada Gus Ikdam ada manfaatnya. Sekali lagi bukan untuk memperkeruh, tapi semoga menjadi pelajaran kepada gus-gus yang lain dan pelajaran kepada ulama-ulama Nusantara yang kita lihat, ya. Silakan Anda lihat yang membela Mbak Alwi, lihat, ya. Tadi kadang-kadang Abah bingung tadi sekelas Kiai Miftahul Ahyar aja pada saat berbicara logika manteknya nggak jalan, logika faidah usul fikihnya nggak keluar. Nah inilah sahabat, ya. Sehingga perkataan itu lupa kaidah-kaidah keilmuan. Ya, ini yang bahaya. Oke, saudara sekalian, itu tadi tanggapan yang luar biasa dari Abah Setu ya terkait menanggapi yang memang ini video lama ya saudara sekalian dari Gus Ikdam, tapi baru sekarang tersorot. Bahkan ini digadang-gadang seperti yang dikatakan oleh Abah Setu tadi, lebih parah daripada apa yang sudah dilakukan oleh Gus Miftah. Namun kalau yang ini memang kurang tersorot oleh netizen. Nah, jadi ini bahkan lebih parah, yaitu dilarang bisa kita bilang bukan caci maki ya, tapi maki-maki lah penjual es yang memang hadir di pengajiannya Gus Ikdam. Bahkan dilarang jualan sampai hari kiamat ya, dikasih uang dengan syarat dikasih uang 300 juta. Lalu kemudian gak usah jualan sampai hari kiamat. Mungkin itu sekilas yang saya saksikan dari video itu saudara sekalian. Nah ini adalah memang apa yang dilakukan mungkin mengganggu ya, tapi sebaiknya kalau memang hal seperti itu gak usahlah marah-marah di depan orang banyak ya. Hari ini di samping mengganggu integritas daripada Gus Ikdam itu sendiri sebagai tokoh kiai muda, itu juga pun cara kita menasihati orang itu bukan di tempat orang banyak dan mempermalukannya ya saudara sekalian. Nah terkait dengan itu juga apa yang disampaikan oleh Abah itu tadi yang
paling menonjol itu saudara sekalian, yaitu yang pertama, kenapa orang-orang yang membela Ba'alwi ini makin hari makin nalarnya itu makin berkurang saudara sekalian. Contohnya saja seperti Gus Ikdam, masa memaknai hadis yang memang tidak ada maknanya kata-kata Habib, ditambah-tambah kata Habib. Seakan-akan Habib itu setara dengan ulama saudara sekalian. Padahal Habib itu adalah sebuah gelar yang ditujukan kepada orang tertentu, bukan gelar dari masyarakat yang memang sudah mempunyai kriteria tertentu seperti ulama, kiai, dan sebagainya. Tapi Habib ini orang yang baru lahir saja pun dipanggil Habib saudara sekalian. Nah, ini menyamakan, artinya hadis yang memang tidak ada nama Habibnya ya, lalu kemudian ditambah-tambah oleh Gus Ikdam ya, sayati zamanun ala ummati itu ya. Lalu kemudian yang kedua, tolong perkataan Gus Ikdam lebih parah ya, mungkin ini yang dimaksud oleh Abah Setu ya, perkataan caci maki yang dilontarkan oleh Gus Ikdam. Ya meskipun ini video lama, tapi setelah viralnya Gus Miftah yang memang sudah benar-benar ya sudah terbukti di dalam merendahkan pekerjaan orang ini, akhirnya akan merembet ke Gus Ikdam juga. Nah, mudah-mudahan lah dengan hadirnya video Abah Setu ini mungkin dilihat oleh Gus Ikdam supaya lebih berhati-hati lagi di dalam berceramah ya, terutama di dalam berinteraksi dengan orang-orang yang memang mencari nafkah, mencari apa ya, bisa kita bilang kebutuhan hidup bagi anak istri keluarganya di dalam berjualan, mungkin di kebetulan yang ada di acaranya Gus Ikdam ya saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.